Temple didirikan pada tahun 2005 dengan jemaat awal sebanyak 2.000 orang dan saat ini menjadi gereja terbesar di India serta salah satu gereja terbesar di Asia dan dunia. Saat ini mereka memiliki 11 gereja satelit dan berencana untuk berekspansi ke seluruh India. Dikutip dari CBN News, gereja ini memiliki 3.000 petobat baru setiap bulannya. Tangan Tuhan sedang melanda India dan ini saatnya menjangkau mereka yang terhilang. Tidak hanya di India, tetapi juga di seluruh dunia. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video ini. Dan apa kabar kita semuanya? Saya berharap dan saya berdoa agar kabar kita selalu baik-baik saja. Dan kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita di mana ada cuplikan video yang sangat memberkati dan sangat luar biasa. Tuhan bekerja di sebuah negara di mana ada seorang hamba Tuhan di India. Dan sungguh luar biasa fisik dan misinya teman-teman. Bagaimana dia mempunyai misi, yaitu seluruh India harus mendengarkan Injil atau kebenaran Tuhan. Dan visi dan kerinduannya itu teman-teman hampir tercapai. Dia memiliki yaitu gereja yang sangat besar dan beribu-ribu orang dimenangkan jiwa lewat pelayanan hamba Tuhan ini teman-teman. Dan setiap bulan jiwa barunya bisa memiliki sebanyak 3.000 jiwa. Bagaimana luar biasanya Tuhan melawat India saat ini teman-teman. Mari kita langsung saja menyaksikan cuplikan videonya. Kebangunan rohani sedang melanda India. Sebuah gereja di India memiliki sekitar 300.000 jemaat. Dan mereka merencanakan membangun lebih dari 40 mega church dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Calvary Temple di Hyderabad, India digembalakan oleh seorang pendeta bernama Satish Kumar. Gereja ini memiliki hall utama yang dapat menampung 80.000 jemaat dalam sekali ibadah, ditambah hall tambahan dengan kapasitas 15.000 jemaat. Dan saat ini sedang membangun hall tambahan lain berkapasitas 3.000 jemaat. Total ada 5 kali ibadah hari Minggu yang diselenggarakan gereja ini. Saya diberikan anugerah untuk menggembalakan gereja ini yang tentu saja mempraktekkan firman Tuhan. Calvary Temple didirikan pada tahun 2005 dengan jemaat awal sebanyak 2.000 orang. Dan saat ini menjadi gereja Lihat teman-teman, pendeta ini rendah hati sekali teman-teman ya, hamba Tuhan ini. Dia bercerita, Tuhan memberikan anugerah kepadanya untuk menggembalakan jiwa-jiwa beribu-ribu teman-teman ya. Dan sungguh rendah hati dan luar biasa teman-teman. Bahkan dia juga memperhatikan atau melakukan firman Tuhan. Dan tidak heran teman-teman, kalau lawatan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini membayar harga. Dia membayar harganya teman-temannya. Dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata, satu orang saja selamat, beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat surga bersorak-sorai. Apalagi ini teman-teman, dia memiliki jiwa baru setiap bulan 300.000 jiwa. Bayangkan bagaimana hati Tuhan disenangkan lewat pelayanannya teman-teman. Dan mari kita berdoa agar India dilawat Tuhan lebih dan lebih lagi teman-teman. Mari kita lanjut menyaksikan cuplikan videonya. gereja terbesar di India, serta salah satu gereja terbesar di Asia dan dunia. Saat ini mereka memiliki 11 gereja satelit dan berencana untuk berekspansi ke seluruh India. Dikutip dari CBN News, gereja ini memiliki 3.000 petobat baru setiap bulannya.
Tangan Tuhan sedang melanda India, dan ini saatnya menjangkau mereka yang terhilang. Tidak hanya di India, tetapi juga di seluruh dunia. Tidak hanya itu, di gereja ini bahkan disediakan sarapan, makan siang, hingga makan malam gratis untuk jemaatnya. Dan semua itu bisa terlaksana karena bantuan 150 relawan gereja yang bersedia melayani selama berjam-jam dalam menyediakan makanan-makanan tersebut. Calvary Temple bahkan memiliki rumah sakit yang lokasinya berada di dalam area komplek gereja, di mana jemaat mendapat pengobatan gratis di hari Minggu, serta dapat membeli obat-obatan dengan harga yang murah. Jemaat gereja ini bahkan dapat mengakses fasilitas pemberkatan nikah secara gratis. Dan saat ada jemaat yang meninggal, gereja akan membantu menyediakan penyelenggaraan. Nah, luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa, sangat peduli pekerjaan Tuhan. Jemaatnya juga rela berkorban sampai mau menyediakan makanan setiap minggu, bahkan ada rumah sakit. Dan ini luar biasa teman-teman, kepedulian mereka dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi teman-teman. Dan memang pohon itu kelihatan dari buahnya. Dan inilah yang berbuah itu teman-teman. Sungguh luar biasa mereka mengasihi jiwa-jiwa. Dan mari kita melanjutkan melihat cuplikan videonya teman-teman. Pemakaman hingga makanan secara gratis. Pada tahun 2007 mereka membuat sistem untuk memfollow up jemaat dan keluarganya, sehingga dapat melayani jemaat secara lebih dekat. Saya memiliki ribuan jemaat, lantas saya berpikir bagaimana caranya memantau mereka yang tidak hadir di hari Minggu. Selagi saya berdoa, Tuhan menunjukkan kartu akses kepada saya. Setiap jemaat harus memindai kartu akses mereka saat mereka menghadiri salah satu dari kelima ibadah yang diadakan. Jika kami tidak hadir di gereja, mereka akan menelepon kami. Mereka akan menanyakan alasan kami tidak hadir di gereja. Dan setelah itu mereka akan mendoakan kami. Saya sangat bersuka cita saat mereka menelepon kami. Dalam beberapa tahun terakhir, India mengalami lonjakan kasus persekusi terhadap penganut Kristen. Semakin banyak persekusi, semakin besar gereja bertumbuh. Dan itu terjadi di India. Ini adalah kerinduan saya, beban saya, bahwa sebelum saya meninggal, seluruh India mendengar tentang Injil dan mengenal Sang Juru Selamat. Nah, jadi itulah dia teman-teman, luar biasa Tuhan bekerja dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan dan kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Dan ini sungguh luar biasa terjadi teman-teman. Di kota India sungguh lawatan Tuhan terjadi lewat hambanya ini teman-teman. Dan dia juga memiliki hikmat. Bagaimana dia memantau jemaat yang ribuan orang ini. Dan dia meminta petunjuk dari Tuhan bagaimana caranya. Dan Tuhan memberikan cara bagaimana dia bisa memantau seluruh jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanannya. Dan bisa kita simpulkan, dia juga punya tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba atau jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, teman-teman. Dan ini adalah seorang gembala yang sungguh-sungguh mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, apakah kita rindu hal ini terjadi di bangsa Indonesia? Saya secara pribadi berdoa kepada Tuhan agar hal ini terjadi di bangsa ini, agar hal ini terjadi di Indonesia, biar lawatan Tuhan terjadi di bangsa ini dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan mereka mencari wajah Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan berkati. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, sekalipun dari nol dan dari gereja yang kecil mungkin hanya 20-50 orang. Mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita terus beriman, bersemangat
dan kita lakukan bagian kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dia yang memanggil jiwa-jiwa untuk datang kepada Dia sendiri, teman-teman. Mari kita mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, seperti hambanya ini tadi. Tuhan memakai kehidupannya, dan dia memiliki modal adalah melakukan kebenaran Tuhan, dan dia memiliki hati yang sangat rendah hati. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak berpikir ini karena dia, tetapi dia berkata ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan percayakan jemaat kepada pelayanannya. Artinya jemaat itu bukan milik dia, tetapi milik Tuhan. Tetapi Tuhan percayakan dalam penggembalaannya, dan itu yang harus disyukuri, teman-teman. Mari kita semangat, mari kita giat, mari kita terus memberitakan kebenaran Tuhan di seluruh dunia. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, biarlah kita selalu memiliki hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan, sehingga kita mengasihi jiwa-jiwa di sekeliling kita, dan kita menyampaikan kabar baik itu bagi mereka. Jadi inilah yang saya bisa bagikan, teman-teman. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita, dan khususnya bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam damai Natal bagi kita semuanya. Amin.